Hello everyone, welcome back to our talk show Be Talk bersama dengan saya Gilas Alexander as your host for today. Kali ini topik kita adalah program studi dari Politeknik Digital Bos Indonesia, yaitu akuntansi perpajakan. Nah, di samping saya sudah ada person in charge dari program studi tersebut. Halo Bapak, selamat pagi. Halo Gil, selamat pagi. Boleh dong Pak untuk perkenalkan diri Bapak dan apa sih yang dimaksud dengan program studi tersebut? Oke, nama saya Rizky Trinanda Akbar. Saya ya tenaga pengajar di sini ya untuk program studi akuntansi perpajakan. Jadi kalau kita lihat dari namanya aja ada dua keahlian di situ. Jadi ada akuntansi dan ada perpajakan. Jadi kalau di tempat lain mungkin di kampus-kampus lain itu dipisah. Ada akuntansi aja, ada perpajakan aja. Tapi kalau di kita digabung nih. Jadi mahasiswa kita itu nanti punya dua keahlian sekaligus gitu ya. Jadi kalau akuntansi kita bicara banyak mengenai laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan atau audit gitu ya. Nah, pajak itu kan pembayaran pajak, pengurusan pajak gitu ya. Jadi sebetulnya keduanya itu saling berhubungan. Nah, seringnya yang akuntansi mungkin sedikit paham mengenai pajak, begitu juga sebaliknya yang pajak mungkin dia hanya sedikit tahu mengenai akuntansi gitu ya. Tapi sebetulnya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, di PDBI ini keduanya itu digabung. Jadi mahasiswa kita nanti begitu lulus dia akan punya keahlian yang dua menjadi satu gitu ya. Oke, alright. Kira-kira apa sih Pak manfaatnya untuk para mahasiswa dan mahasiswi mempelajari program studi ini? Oke, sekarang kita lihat perusahaan mana sih yang tidak butuh tenaga akuntan gitu ya. Meskipun namanya mungkin bukan akuntan, tapi ada tenaga yang khusus untuk membuat laporan keuangan, untuk menghitung pajak, untuk melaporkan pajaknya. Nah, itu perusahaan-perusahaan besar. Bahkan sekarang UMKM pun juga sudah dituntut untuk bisa melek terhadap finansial, terhadap laporan keuangan, terhadap pajak gitu ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat fenomena di industri kreatif gitu ya, kayak YouTuber mungkin, itu kan dia punya penghasilan. Punya penghasilan artinya dia sebagai subjek pajak. Dia harus membayar pajak dari penghasilannya. Nah, bagaimana menghitungnya? Berapa yang harus dia bayar? Itu dimulai dengan laporan keuangannya dulu. Berapa pendapatannya dia? Itu kan. Jadi baru bisa dihitung pajaknya. Jadi dengan mempelajari akuntansi perpajakan ini banyak sekali sektor yang bisa digeluti gitu ya oleh lulusan kita. Nah, selanjutnya bagaimana sih Pak sistem pembelajaran di program studi ini? Oke, kita kan mengadopsi MBKM sesuai dengan ketentuan pemerintah gitu ya. Kemudian kita juga ada kegiatan magang nanti di semester-semester akhir gitu. Nah, kegiatan magang ini jadi mahasiswa nanti akan kita terjunkan ke industri yang relevan dengan bidang ilmunya. Jadi nanti di situ mahasiswa bisa mengaplikasikan teori atau pembelajaran selama perkuliahan di sini. Dengan magang ini nanti juga mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman, pemahaman yang baru, aplikasi di industri, di lapangan gitu ya, dan juga kita berharap setelah lulus mahasiswa nanti juga bisa punya kesempatan untuk bisa langsung bekerja di tempat itu karena sudah teruji, sudah kenal dengan lingkungan di situ gitu ya. Nah, itu magang. Kemudian kita juga ada lab untuk komputer akuntansi, kemudian ada lab audit, kemudian nanti juga kita akan ada tax center. Jadi kita mahasiswa bisa mengaplikasikan ilmunya juga di tax center itu sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa di bidang perpajakan. Nah, ya itu untuk pembelajarannya, kurikulumnya kita juga lebih menekankan kepada keaktifan mahasiswa. Jadi supaya berkembang. Jadi bukan hanya satu arah one way dari dosen kepada mahasiswa, tetapi juga mahasiswa juga bisa
dengan kreativitasnya yang sekarang sudah lebih tinggi gitu ya, bisa menampilkan sesuatu yang mungkin di luar bayangan kita sebelumnya gitu. Oke, alright. So this is the last questions. Kira-kira profil lulusan itu bisa menjadi seperti apa aja, Pak? Nah, tadi ya, sebetulnya untuk sektor keuangan ini, kita bicara di sektor keuangan ini kan sangat banyak sekali lapangan pekerjaannya. Tadi perusahaan mana sih yang tidak butuh jasa keuangan gitu kan, yang tidak membutuhkan jasa pembukuan, jasa akuntansi, jasa pajak gitu. Bahkan kalau kita bicara di sektor pemerintah itu ada BPK, ada Bank Indonesia, ada OJK, itu kan lebih banyak di sektor keuangan. Belum lagi kalau kita mau di konsultan pajak atau di kantor akuntan pajak, di kantor jasa akuntan, banyak sekali sektor pajak, sektor akuntansi ini yang bisa dimasuki oleh mahasiswa. Jadi sangat beragam lapangan pekerjaannya. Oke, baik. Thank you very much, Bapak Rizky. Iya, sama-sama. Thank you. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya, buat teman-teman yang punya minat atau punya cita-cita di bidang keuangan dan pajak, bisa join sama kita di Politeknik Digital BUAS Indonesia. Pendaftaran untuk mahasiswa baru sudah dibuka. Ayo kita join sama-sama. Kita berkembang untuk menuju literasi keuangan yang lebih baik. Iya, oke. Thank you very much for coming. Yeah. So, itu dia teman-teman dari program studi akuntansi dan perpajakan. Untuk info lebih lanjutnya kalian bisa cek description box di bawah dan Instagram BOAS PolDB. Thank you very much for watching and see you soon.